guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya guys, Muhammad Ramadan Ande dengan NIM 202401010710. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah, di mana di video ini kita akan lebih menuju kepada faktor internal dan eksternal, serta kita akan membahas tentang gangguannya dan penjelasan terhadap tubuh, gangguan dampaknya terhadap kesehatan, dan pengaruh lain-lainnya. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta membuang zat sisa metabolisme. Kelancaran sistem ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dari dalam tubuh dan faktor eksternal dari lingkungan atau kebiasaan. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini berasal dari kondisi fisik dan fungsi organ tubuh itu sendiri. Ada beberapa faktor serta pengaruh dan dampaknya. Kita masuk ke faktor yang pertama. Faktor yang pertama yaitu adalah usia. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung kehilangan elastisitas dan menjadi lebih kaku. Otot jantung juga mengalami penurunan kekuatan. Dampaknya pada kesehatan, risiko terkena hipertensi dan penyakit jantung meningkat. Aliran darah ke organ vital menjadi kurang optimal. Ini saya ambil dari sumber Guiton and Hall yang judulnya Textbook of Medical Physiology. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu adalah genetik atau keturunan. Pengaruhnya, dia dipengaruhi oleh riwayat keluarga dengan penyakit jantung atau tekanan darah tinggi membuat seseorang memiliki kecenderungan yang sama. Dampaknya pada kesehatan, meningkatkan risiko gangguan pembekuan darah, kolesterol tinggi, atau kelainan katup jantung sejak lahir. Ini bersumber dari jurnal medis Genetic Influence of Heart Disease. Faktor yang ketiga yaitu ialah jenis kelamin pria. Pengaruhnya umumnya memiliki risiko penyakit jantung lebih tinggi dibandingkan wanita sebelum masa menopause. Apa itu menopause? Masa aktifnya. Dampaknya terhadap kesehatan, pria lebih rentan terhadap serangan jantung di usia produktif, sedangkan wanita meningkat risikonya setelah menopause. Ini referensi saya ambil dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO. Faktor yang keempat yaitu kondisi kesehatan. Pengaruhnya, penyakit lain seperti diabetes, kolesterol tinggi, atau obesitas dapat merusak dinding pembuluh darah. Dampaknya terhadap kesehatan, terjadi penyumbatan pembuluh darah, aterosklerosis yang dapat memicu stroke dan serangan jantung. Ini bersumber dari modul pembelajaran nasional biologi kurikulum nasional. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar tubuh yang memengaruhi cara kerja sistem peredaran darah. Ada juga beberapa faktor di dalam faktor eksternal ini. Faktor yang pertama, pola makan. Pengaruhnya, konsumsi makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan gula dapat menumpuk ke dinding pembuluh darah dan menghambat alirannya. Dampaknya menyebabkan penumpukan plak lemak, penyempitan pembuluh darah, dan peningkatan tekanan darah secara signifikan. Ini saya ambil dari referensi buku gizi dan kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Faktor yang kedua, aktivitas fisik. Pengaruhnya, olahraga teratur membuat jantung memompa lebih efisien. Kurang gerak membuat sirkulasi menjadi lambat dan darah mengental. Dampaknya, ketika aktif, jantung lebih sehat dan kuat. Ketika tidak aktif atau kurang gerak, risiko varises, trombosis, dan obesitas meningkat. Ini saya ambil dari referensi Journal of Sport, Medical and Physical Fitness. Faktor yang ketiga, ada gaya hidup. Pengaruhnya, kandungan nikotin dan tar dalam rokok serta alkohol merusak endotel pembuluh darah dan mempersempit arteri. Dampaknya,
darah menjadi lebih kental, kadar oksigen berkurang drastis, risiko serangan jantung meningkat 2-3 kali lipat. Ini saya ambil sumber dari laporan WHO, Tobacco and Heart Disease. Faktor yang keempat itu ada stres. Pengaruh dari stres ini, stres memicu hormon adrenalin dan kortisol yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah naik mendadak. Dampaknya, jika kronis, dapat menyebabkan hipertensi permanen, gangguan irama jantung, dan kelelahan organ. Ini saya ambil referensi dari psikomatik dan penyakit dalam. Faktor yang berikutnya ada lingkungannya. Pengaruhnya, paparan polusi udara, suhu ekstrim, atau ketinggian tempat memengaruhi kualitas oksigen yang kita hirup. Dampaknya, udara kotor membuat kerja jantung menjadi berat. Suhu dingin dapat menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Ini saya ambil referensi dari Environmental Health Perspectives. Oke guys, berikutnya gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Kita mulai dari gangguan yang pertama, yaitu di faktor internal. Dalam faktor internal itu ada beberapa gangguan. Yang pertama ada anemia. Kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi, gangguan sumsum tulang, atau faktor keturunan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2022 mengemukakan pendapat bahwasanya anemia defisiensi besi merupakan jenis anemia paling umum, namun anemia juga dapat bersifat genetik, seperti pada penyakit talasemia dan sel sabit yang diturunkan dari orang tua. Penyakit yang kedua itu ada hemofilia. Kelainan darah di mana darah tidak dapat membeku secara normal. Penyebab utamanya adalah faktor genetik atau keturunan. Menurut buku biologi untuk SMA atau madrasah aliyah kelas 11, hemofilia adalah kelainan bawaan yang diturunkan melalui gen di mana tubuh diperlukan untuk proses pembekuan darah. Penyakit yang ketiga itu ada leukemia atau kanker darah. Produksi sel darah putih yang berlebihan dan tidak normal oleh sumsum tulang. Penyebabnya berkaitan dengan mutasi genetik dan kelainan pada DNA sel. Menurut Guyton dan kawan-kawan, leukemia terjadi akibat mutasi pada DNA sel darah putih, menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh dan tak terkendali. Faktor genetik memegang peranan penting dalam perkembangan penyakit ini. Penyakit berikutnya itu ada kelainan jantung. Cacat pada struk jantung yang sudah ada sejak lahir, seperti lubang pada sekat jantung atau kelainan katup. Menurut WHO, kelainan jantung kongenital atau bawaan lahir terjadi karena perkembangan jantung janin tidak sempurna, yang seringkali berkaitan dengan faktor genetik dan kromosom. Penyakit berikutnya itu ada hipertensi primer. Dalam hipertensi primer, tekanan darah yang penyebab utamanya adalah faktor keturunan dan penuaan, bukan karena penyakit lain. Menurut WHO, pada sebagian besar kasus, tekanan darah tinggi berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun akibat faktor usia dan gaya hidup yang tidak spesifik serta kecenderungan genetik keluarga. Gangguan berikutnya kita akan membahas gangguan di bagian faktor eksternal. Ada beberapa juga bagian gangguan pada faktor eksternal. Yang pertama ada aterosklerosis. Pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan lemak dan kolesterol disebabkan oleh pola makan yang buruk. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, aterosklerosis sering disebut sebagai penyakit gaya hidup karena dipicu oleh konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan kurangnya aktivitas fisik. Penyakit yang kedua itu ada varises. Varises ini terjadi biasanya ada pada kaki pada umumnya. Pembekakan pembuluh darah vena biasanya di kaki akibat terlalu lama berdiri atau duduk sehingga aliran darah terhambat.
Menurut buku biologi untuk SMA dan MA kelas 11, varises sering terjadi pada pekerja yang menghabiskan waktu lama dengan posisi berdiri atau duduk yang menyebabkan tekanan tinggi pada pembuluh darah kaki. Biasanya itu terjadi pada para pemain-pemain bola yang sering berolahraga. Ketika setelah terlalu lama beraktivitas, mereka langsung membengkokkan kakinya, tidak meluruskan dulu. Itulah yang sering menyebabkan terjadinya varises. Gangguan yang ketiga itu ada trombosis. Trombosis, pembentukan gumpalan darah akibat kurang gerak sedenter, cedera, atau efek samping obat-obatan tertentu. Menurut Guiton dan kawan-kawan, risiko trombosis vena meningkat secara signifikan pada individu dengan metabolisme rendah, seperti setelah operasi atau perjalanan jauh tanpa banyak gerak. Jadi, buat teman-teman sekalian, kalau perjalanan jauh seperti mengendarai mobil, motor, kalau bisa, kalau sudah dirasa-rasa jauh, istirahatlah dulu. Selain untuk mendinginkan mesin kendaraan, bisa untuk mencegah penyakit trombosis. Gangguan selanjutnya itu ada serangan jantung dan stroke. Penyumbatan aliran darah yang terjadi akibat kerusakan pembuluh darah jangka panjang dari kebiasaan merokok, makan sembarangan, dan stres. Menurut WHO, merokok, tekanan darah tinggi, dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol merupakan faktor utama risiko eksternal utama penyebab serangan jantung dan stroke yang mematikan. Jadi para rekan-rekan yang merokok, kalau bisa rokoknya dikurangi, bila perlu berhentilah untuk merokok, stop untuk merokok. Dan gangguan terakhir itu ada DBD, penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan seekor nyamuk Aedes atau atau biasa disebut Aedes aegypti dari lingkungan tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, DBD adalah penyakit yang menular yang faktor utamanya adalah kondisi lingkungan yang kotor dan banyak genangan air di sebagian tempat perkembangbiakan vektor nyamuk.